pendekatan yang kasar, sedangkan yang partisipatif itu lebih mengutamakan pemberdayaan karyawan. Jadi menjadikan karyawan sebagai individu yang berarti di dalam perusahaan. Ada juga tipe-tipe manajer yang lain, baik itu kita masuk di halaman 1.18, ada manajer cash, kemudian manajer krisis, ada manajer konflik, manajer cool, dan juga manajer change. Ada penjelasan di situ yang kemudian membantu kita untuk membedakan bahwa ternyata manajer tidak hanya bisa dipisahkan atau diidentifikasikan berdasarkan level-levelnya, ada yang atas, ada yang tengah, dan ada yang bawah, tapi juga bisa dibedakan berdasarkan karakteristik gaya dalam dia memimpin. Ada yang otoriter, ada yang partisipatif, kemudian ada yang agresif prosesif, ada yang cash manager, crisis manager, conflict manager, cool managers, dan juga change managers. Oke. Teman-teman ini tampaknya karena sudah membaca, jadi kemudian pertanyaannya bisa langsung menyebutkan secara definitif ya, apa yang dimaksud dengan itu. Nah, pertanyaan dari teman-teman silakan disampaikan di chat box kita. Apabila yang bersifat deskriptif, maksudnya ini apa, itu bisa Oh, oke, baik. Ada pertanyaan Mbak Tasih. Sebentar ya, Mbak Tasih ya. Saya sampaikan bahwa teman-teman yang punya pertanyaan silakan langsung menuliskan di chat box, dan mohon dipahami bahwa saya bukan satu-satunya yang bisa menjawab di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang memiliki tanggapan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lain, silakan juga disampaikan di chat box kita. Jadi akan membantu kita untuk berdiskusi lebih lanjut. Ya, Mbak Tasih, ini ada pertanyaan dari Mbak Tasih bahwa merasa tidak percaya diri sebagai mahasiswa UT. Kemudian teman-teman yang lain juga sedang menuliskan di sini tidak percaya diri untuk memberikan tanggapan tentu saja. Tidak percaya diri dalam konteks apa kita bisa menjadi manajer dan bersaing dengan teman-teman. Proses itu bisa didapatkan salah satunya dari institusi pendidikan, sehingga ada optimisme di sini ya Mbak Yusnia, bahwa kita bisa dicetak atau kita bisa melalui proses pendidikan di universitas terbuka ini, kita bisa belajar ilmu-ilmu manajerial sehingga tidak akan kalah bersaing dengan dengan teman-teman yang belajar manajemen di universitas yang lain. Oke. Adakah teman yang lain yang memiliki pendapat terkait dengan pertanyaan dari Mbak Yusni? Apakah kita bisa compete? Setuju. Mbak Indri menuliskan setuju. Nah, Mbak Yusni, salah satu yang bisa kita ketahui dari kualitas pendidikan, salah satu indikator yang bisa kita ketahui dari kualitas pendidikan itu kalau berdasarkan pemerintah Indonesia adalah berdasarkan pada nilai akreditasi. Mbak Yusni, tak tulisin di sini ya, akreditasi yang biasanya dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Indonesia. Nah, akreditasi. Jadi kalau misalnya Mbak Yusni merasa nggak terlalu percaya diri itu bisanya dibangun dari diri sendiri. Yang bisa dilakukan oleh orang lain hanya membantu untuk menciptakan persepsi, begitu Mbak Yusni. Sehingga saya membantu teman-teman atau sharing kepada teman-teman, bagi yang tidak merasa percaya diri, silahkan cek nilai akreditasi dari jurusan manajemen Universitas Terbuka. Nah, nilai akreditasi ini akan membantu Anda untuk mengetahui apakah jurusan manajemen Universitas Terbuka itu institusi yang bisa dipercaya atau tidak untuk proses pendidikan yang ada di Indonesia. Seingat saya, semoga saya tidak salah, nilai akreditasi itu ada yang A, itu yang paling baik. Yang A, yang mendapatkan A itu salah satunya adalah jurusan manajemen Universitas Gadjah Mada. Kemudian di bawah dari A ada yang B. Kemudian di bawah dari B ada yang C, dan kemudian di bawahnya dari